Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Novendi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang biaya tetap dan biaya variabel. Seperti biasa, sebelum kita memulai kuliah, saya bacakan dulu sebuah puisi. Ini khusus untuk istri saya yang baru saja menerbitkan buku puisi pertamanya. Saya beri hadiah berupa puisi. Judulnya Istriku. Istriku, kalau saja istriku tidak menikah denganku, dia tentu bukan istriku. Aku mencintainya, dia pun mencintaiku. Seandainya aku tidak mencintainya, dan dia juga tidak mencintaiku, dia tetap istriku, karena dia menikah denganku. Ya, cukup. Langsung ke materi. Yang pertama kita bahas tentang karakteristik biaya. Pada pertemuan kali ini ada dua yang akan kita bahas. Sebetulnya ada banyak ya. Kita bahas dua saja yang menjadi pokok atau dasar dalam mata kuliah akuntansi manajemen ini, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Perbedaannya kalau biaya tetap itu biaya per unitnya berubah, nah total biayanya tetap. Sedangkan biaya variabel, biaya per unitnya tetap, tapi total biayanya berubah. Bingung nggak tuh? Ya biar nggak bingung, kita langsung ke contoh saja ya. Yang pertama biaya tetap dulu. Sebagai contoh yaitu biaya sewa. Oh ya, kalau dalam akuntansi biaya itu nama lainnya beban ya. Jadi kalau dalam akun uh, dasar ya itu ada 5 ya. Yang sering saya contohkan ya, yaitu ini ya. Harta, hutang, modal, pendapatan, beban. Nah, beban ini yang kelima. Nama lainnya biaya. Kalau dulu ya, itu biaya, nah, pakai E ya. Makanya ada beasiswa, ada bea cukai, bea materai, dan lain-lain. Ini untuk contoh biaya tetap, yaitu biaya sewa. Biaya sewa gudang per tahun 50 juta. Nah, ini tidak terpengaruh terhadap berapapun unit produksi yang dihasilkan oleh perusahaan. Saya kasih contoh di sini. Misalkan perusahaan sepatu, dia menghasilkan 1000 pasang sepatu. Biaya gedungnya ya tetap 50 juta. Nah, ini yang berbeda itu biaya per unitnya. Misalkan 1000 pasang sepatu, biaya gudangnya 50 juta. Nah, itu kan berarti 50 juta bagi 1000. Maka per sepatu itu kena biaya sewa gudangnya sebesar 50.000. Nah, semakin banyak unit yang dihasilkan, maka biaya per unitnya maka semakin turun. Misalkan 2000 pasang sepatu, biaya sewanya ya tetap 50 juta. Nah, yang berkurang ini biaya per unitnya 50 juta bagi 2000, 25.000. Begitu pula apabila naik lagi produksinya 4.000, maka biaya per unitnya menjadi 12.500. Biaya gudangnya tetap sama 50 juta. Kemudian untuk biaya variabel ini contohnya biaya per sol sepatu. Jadi ini ya. Kalau tadi biaya sewa ya, sewa. Kalau ini biaya untuk membuat sepatu itu ya. Misalkan menghasilkan 100 pasang sepatu. Nah, biaya sol sepatunya per unitnya itu adalah 3.000. Ini tetap. Nah, yang berubah apa? Total biayanya. Kalau 3.000, maka total biayanya menjadi 300.000. Diperoleh dari 3.000 kali 100.
Semakin banyak biaya semakin banyak produksi yang dihasilkan, maka total biayanya semakin tinggi, ya, berubah ya. Jadi berubahnya itu bertambah ya, naik. Misalkan naik lagi jadi 200, maka biaya sol sepatunya jadi 600.000. Dari mana? 200 kali 3.000. Begitu. Kemudian kita bahas klasifikasinya. Yang pertama untuk biaya tetap, ada dua jenis ya, yaitu biaya tetap terkontrol dan biaya tetap tidak terkontrol. Kita bahas satu persatu. Untuk biaya tetap terkontrol, nah ini untuk pengertiannya biasanya kalau dalam bentuk kalimat itu susah dipahami gitu ya. Saya langsung aja ke contoh ini ya. Biaya riset dan pengembangan. Nah, R&D. Nah, ini di negara-negara maju itu sangat diperhatikan ya. Tapi kalau Indonesia meskipun sudah menjadi negara maju ini masih kurang begitu diperhatikan. Bisa dilihat dari nominalnya di perusahaan-perusahaan itu saya lihat masih kecil gitu ya. Padahal ini pentingnya. R&D, Research and Development, riset dan pengembangan produk. Jadi untuk membuat satu produk jangka panjang itu harus diteliti. Kita lihat sekarang harga smartphone itu ya, yang bagus itu ya, kalau HP saya jelek itu jangan dibandingkan ya. Itu sekarang hampir sama dengan harga notebook ya, netbook itu 4 juta, 5 juta gitu kan. Ini sebenarnya sudah diprediksi oleh para pakar teknologi karena mereka sudah mengembangkan HP ya dari dulu gitu ya. Jadi nggak langsung instan gitu, tapi bertahap. Mungkin zaman saya dulu itu belum touchscreen HP-nya ya, masih keyboardnya aja masih belum QWERTY. Dulu saya punya keyboard QWERTY itu sudah luar biasa sekali. Kemudian touchscreen-nya dulu pakai apa itu kayak pensil gitu ya. Kalau sekarang udah enggak. Nah itu contohnya biaya tetap terkontrol itu bisa diprediksi setiap tahun. Misalkan tahun ini biaya R&D-nya 1 juta, tahun depan 2 juta, tahun depannya 3 juta, dan seterusnya. Itu bisa kita kontrol kalau biaya R&D. Beda dengan biaya tetap yang tidak terkontrol. Ini contohnya adalah biaya penyusutan, ya, depresiasi, bukan depresi ya, depresiasi, penyusutan. Contohnya adalah misalkan perusahaan membeli alat berat ya, kendaraan untuk mengangkut contohnya ini barang tambang. Itu meskipun tidak dipakai, harganya itu pasti akan menyusut. Menyusut itu harganya ya, bukan barangnya. Barangnya tetap ya. Jadi kadang-kadang dalam penjualan gitu ya, saya kadang-kadang heran, kendaraan berkurang di kredit. Kendaraannya berkurang ya tidak mungkin, nggak mungkin berkurang. Pasti tetap harganya. Yang berubah adalah biaya penyusutannya. Gitu ya. Kalau kendaraan berkurang, tahun depan kendaraan berkurang, masa banyak hilang gitu ya. Tahun depan lagi berkurang lagi, joknya hilang, udah habis lama-lama gitu ya. Jadi ini biaya tetap yang tidak terkontrol. Misalkan dulu sudah pernah saya sampaikan di mata kuliah pengantar akuntansi, pakai metode garis lurus sudah ditetapkan selama 10 tahun ke depan. Misalkan setiap tahunnya 1 juta, ya udah 1 juta, mau dipakai atau enggak kendaraannya tetap ya, biaya penyusutannya 1 juta gitu, karena tidak bisa dikontrol. Beda dengan yang R&D tadi bisa dikontrol oleh manajemen. Untuk biaya variabel ini lebih banyak lagi nih, ada 3. Yang pertama biaya variabel murni, biaya variabel bertingkat yang kedua, kemudian yang ketiga biaya variabel lengkung. Nah, kita
contohkan dengan grafik aja ini ya. Ini ya, di sumbu yang vertikal apa ini biasanya disebut Y ya, kalau yang horizontal X gitu ya. Jadi variabel murni itu bentuk kurvanya ini apa namanya, lurus gitu ya, lurus dari kiri bawah ke kanan atas. Itu variabel murni. Maksudnya apa? Kalau ini ya yang apa, X-nya ini volumenya ya, misalkan 100 unit naik jadi 200, maka biayanya juga naik ke atas gitu ya. Ini naik ke apa, geser dari kiri ke kanan, ini dari bawah ke atas. Itu secara proporsional, itu kalau variabel murni gitu. Dengan catatan ini nih, tidak ada diskon untuk pembelian kuantitas besar. Kalau ada diskon gimana? Nanti akan kita bahas. Itu sudah tidak murni lagi berarti ya. Sebelum itu kita bahas dulu yang biaya variabel bertingkat. Nah ini kalau kita lihat tingkatannya itu seperti tangga gitu ya ini. Contohnya gimana? Misalkan biaya sewa truk, satu truk itu bisa memuat 1 sampai 30 ton. Hanya saja biaya sewanya beda. Misalkan kapasitasnya 1 sampai 10 ton. Mana sih? Ya ini nih. 1 sampai 10 ton, maka biaya sewanya 1 juta. Kemudian ini ya, kapasitas angkutnya 10 ton ya. Per truknya 1 juta ya. Berarti kalau 1 sampai 10 ton, maka satu truk. Nah, satu truk berarti 1 juta. Misalkan 10 sampai 20 ya, maka butuh 2 truk. Sewanya 2 juta. 10 sampai 30 maaf ini harusnya 20 ya. 20 sampai 30 ton berarti butuh 3 truk. Satu truknya kan 1 juta. Maka menjadi 3 juta. Nah, ini ada apa ini namanya? Rentang atau interval. Maka kurvanya jadi kayak tangga gini ya. Selanjutnya ini yang terakhir yaitu biaya variabel lengkung. Nah, lengkung ini kita lihat. Kalau tadi yang biaya variabel murni itu kan lurus ya, secara proporsional dari kiri bawah ke kanan atas. Ini juga sama, kiri bawah ke kanan atas, cuma agak lengkung ini. Kenapa bisa lengkung? Nah, ini saya sudah singgung di depan tadi. Biasanya itu karena ada ini nih terangannya, diskon. Kalau dulu namanya apa? Rabat ya. Potongan harga lah namanya. Misalkan gini kan sering kita lihat. Misalkan beli satu harganya 3.000. Kalau beli dua harganya jadi 5.000. Padahal kan harusnya 6.000. Karena beli dua tadi maka jadi 5.000. Dan seterusnya, itu contohnya biasanya semakin banyak ya belinya. Misalkan beli banyak kan kamu sering itu ya menawar gitu ya, apa beli banyak dikurangin dong. Nah, maka itu akan berpengaruh itu di kurvanya jadi melengkung tapi tetap ke atas ya. Semakin apa namanya, semakin banyak juga apa tadi, semakin banyak barang semakin tinggi juga biayanya ini ya ini. Tapi tadi karena ada diskon, maka bentuknya menjadi tidak proporsional lagi, tidak lurus. Dengan kata lain, lengkung ya. Lengkung itu bengkok lah ya. Tapi kalau bengkok kayaknya jelek gitu ya. Biaya variabel bengkok itu kan kayaknya nggak bagus ya. Biaya variabel lengkung. Ya, mungkin itu saja untuk materi yang dapat saya sampaikan. Yang belum subscribe, silakan subscribe.
channel saya yang belum like, silahkan like. Kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.